Wahyu kembali terbangun oleh keributan di luar gubuk. Ada suara laki-laki yang menangis dan perempuan yang menjerit histeris. Wahyu kaget, lalu bersusah payah menuju pintu keluar. Tapi lagi-lagi sepi. Tak ada siapapun di sana. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Malam ini saya akan melanjutkan membacakan cerita yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sebagian dari kalian. Saya juga penasaran sama cerita tersebut. Untungnya akhirnya saudara Obi mengirimkan cerita yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menyebutkan nama-nama tempat secara jelas, karena sekarang tempat kejadian tersebut menjadi tempat wisata pulau yang sedang gencar-gencarnya berpromosi. Dan sebelum dengerin cerita ini, ada baiknya kalian siapin tisu. Kalau nggak ada tisu ya pundak pasanganmu. Karena cerita ini bakal bikin kita sedih dan miris. Oke, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul 13 Malam di Pulau Kosong. Dikirimkan oleh Obi di Jambi. Assalamualaikum para penikmat kopi hitam. Sesuai janji saya, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh almarhum paman saya yang bernama Madani. Kisah ini saya rangkum berdasarkan cerita kakek dan cerita Om Wahyu kepada ayah saya. Ada bagian-bagian tentang meninggalnya paman Madani yang tidak diceritakan oleh Om Wahyu kepada kakek. Dan Om Wahyu memilih menceritakan kepada ayah saya. Alasannya demi menjaga perasaan kakek dan nenek saya. Bagi yang menunggu-nunggu cerita ini, maaf, saya agak lama nulisnya, dikarenakan saya harus menghubungi Om Wahyu via telepon selaku narasumber. Karena ada beberapa istilah dan nama yang ayah saya juga sudah lupa. Saya akan bercerita dari sudut pandang orang ketiga. Dimulai di tahun 1987, saat itu Madani berumur 16 tahun dan baru lulus SMP. Dia memutuskan merantau ke Malaysia mengikuti ajakan Umar, teman sedisanya yang memang sudah pernah ke Malaysia mengunjungi kakaknya. Tujuan Madani bekerja ke Malaysia adalah supaya bisa menyekolahkan adik perempuannya, yaitu Nirma, yang saat itu masih kelas 4 SD. Di desa Pulau Palas memang sudah banyak laki-laki yang berhasil setelah merantau ke Malaysia. Bahkan tidak jarang yang akhirnya menikah dan menetap di sana. Salah satunya adalah kakak laki-lakinya Umar. Karena itulah Madani membulatkan tekad untuk merantau ke sana. Apalagi dengan modal sudah memiliki kenalan di sana. Madani merasa yakin usahanya itu akan berhasil. Sayangnya manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan jualah yang memutuskan. Madani berencana ke Malaysia melalui pelabuhan kecil sebagai TKI ilegal. Di masa itu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat di Sumatera khususnya. Cara itu ditempuh karena dianggap lebih murah dan praktis, karena tidak harus mengurus dokumen. Sementara Madani sendiri selain alasan di atas, dia belum cukup umur untuk menjadi TKI. Setelah semua persiapan dianggap beres, Madani berpamitan kepada kedua orang tuanya.
dia mencium tangan kedua orang tuanya, lalu memeluk adiknya, Nirma. Tanpa sadar, Madani menangis. Melihat kakaknya menangis, Nirma spontan ikut menangis. Dan karena melihat kedua anaknya berpelukan sambil menangis, kedua orang tua mereka juga ikut menangis. Jadilah pagi itu, satu keluarga sederhana itu banjir air mata. Lalu dengan berbekal tas ransel berisi 3 setel pakaian dan uang pemberian orang tuanya, Madani berangkat ke sebuah pelabuhan kecil dengan tujuan Malaysia. Rencananya di sana dia akan bertemu dengan 2 temannya, yaitu Umar dan Wahyu. Mereka berdua umurnya lebih tua 2 tahun dibanding Madani. Tapi sesampai di tempat janjian, hanya ada Wahyu. Umar sebagai satu-satunya yang pernah menginjak Malaysia malah harus menunda keberangkatannya karena ayahnya sakit keras. Tapi untungnya lewat Wahyu, Umar menitipkan alamat rumah kakaknya di Malaysia itu untuk mereka berdua jika sewaktu-waktu diperlukan. Sesuai arahan Umar, Madani dan Wahyu menunggu di tempat yang ditentukan. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki umur 30-an yang mendekati mereka. Dia adalah seorang agen TKI ilegal yang akan membawa nasib Madani dan Wahyu di masa depan. Menurut orang tersebut, mereka nanti akan menaiki sebuah kapal pencari ikan, lalu akan diturunkan ke sebuah pulau. Nanti di pulau tersebut akan ada orang yang menjemputnya dan masuk melalui jalur ilegal. Begitulah si agen menjelaskan kepada Wahyu dan Madani. Berjam-jam mereka harus menunggu beberapa penumpang lagi. Jam 5 sore semua sudah berkumpul. Mereka berjumlah 6 orang. Wahyu, Madani, 2 orang laki-laki berumur 24-an bernama Toro dan Wardono, dan 2 orang perempuan berumur 20-an, namanya Ita dan Suni. Mereka berangkat menuju Malaysia menggunakan perahu pencari ikan. Begitu naik ke atas perahu, mereka berenam disuruh masuk ke dalam dek. Tentu saja mereka bingung, karena setahu mereka dek perahu biasanya dipakai sebagai tempat menyimpan ikan sebelum merapat ke daratan. Tapi dengan terpaksa, mereka berenam tidur telentang berjejer di bawah dek kapal. Alasannya karena sewaktu-waktu akan ada polisi laut yang memeriksa kapal. Jika mereka ketahuan membawa penumpang ilegal, pemilik kapal bisa dipenjara. Setelah 7 jam terombang-ambing di laut sambil menghirup amisnya ikan, akhirnya si pemilik perahu mematikan mesin di dekat sebuah pulau kosong di sebuah wilayah yang bernama Selat Rawa, tidak jauh dari sebuah pelabuhan besar di Selangor, Malaysia. Lalu si pemilik perahu meminta ke-6 penumpang itu turun. Tentu saja mereka kebingungan karena perahu tersebut belum merapat ke daratan. Lalu si pemilik perahu menjelaskan bahwa dia hanya bisa mengantar sampai di tempat itu karena di pulau itu tidak ada pelabuhan sehingga perahu tidak bisa merapat. Perahu hanya berhenti di dekat pulau yang jaraknya masih sekitar 50 meter dari bibir pantai. Akhirnya para penumpang turun. Awalnya Madani bingung bagaimana caranya bisa sampai ke pulau yang jaraknya masih 50 meter itu. Tapi melihat yang lain langsung menceburkan diri ke air, Madani mengikuti mereka. Airnya masih sebatas leher. 2 penumpang perempuan langsung menangis begitu menyentuh air laut yang dingin pada dini hari itu. Semakin mendekati pulau, air semakin dangkal, dan akhirnya sampai juga mereka di daratan pulau tersebut. Malam pertama di pulau kosong. Begitu sampai di daratan, pakaian mereka basah kuyup. Ita dan Suni tidak berhenti menangis karena tas pakaian mereka juga basah. Mereka semua syok, tidak menyangka bekerja melalui jalur ilegal bakalan seberat itu. Untunglah saat berjalan di air itu, Madani meletakkan tasnya di atas kepalanya. Jadi begitu sampai daratan, dia langsung mengganti pakaian yang ia kenakan dengan pakaian kering.
2 setel pakaian lainnya ia tawarkan ke Ita dan Suni yang kedinginan. Awalnya Suni dan Ita menolak karena di sana tidak ada tempat untuk berganti pakaian. Tapi Toro memaksa kedua perempuan itu supaya beradaptasi dengan kondisi. Akhirnya mereka mau. Permasalahan selanjutnya adalah saat itu dini hari, suasana gelap. Tidak ada sumber cahaya yang bisa membantu mereka. Dan sialnya tidak ada satupun yang membawa senter. Itu bisa dimaklumi karena mereka tidak ada yang menyangka bakal mengalami hal seperti itu. Untunglah saat itu langit cerah. Mereka masih bisa melihat satu sama lain. Mereka hanya duduk di pinggir pantai sambil menunggu pagi. Sementara di belakang mereka adalah pepohonan gelap. Saat itu jam 2 dini hari. Pagi masih lama. Tapi mereka nggak ada yang bisa tidur karena terlalu banyak nyamuk. Setelah matahari terbit, mereka baru tahu bahwa daratan tempat mereka singgah itu berupa pulau kecil yang berisi hutan mangrove. Mereka memakan bekal makanan masing-masing. Sayangnya Madani tidak membawa bekal sama sekali. Untunglah Wahyu menawarkan beberapa telur rebus kepada Madani. Mereka pun memakan telur tersebut sembari mengobrol. Hingga sore hari belum ada tanda-tanda orang yang menjemput mereka. Mereka semua mulai gelisah. Menjelang maghrib, untuk mengusir bosan, Madani mengajak Wahyu menyusuri pantai. Ternyata pulau itu kecil. Mungkin 2 jam berjalan, mereka selesai mengelilingi pulau tersebut. Tapi baru setengah putaran, Wahyu menemukan sebuah benda yang mirip tengkorak kepala manusia. Sebagian tengkorak itu terendam pasir pantai yang bercampur lumpur. Karena penasaran, Wahyu mencongkel benda tersebut dari pasir. Ternyata benar, itu memang tengkorak manusia. Tidak jauh dari situ ada juga tulang kaki dan tulang tangan. Tentu saja mereka berdua ketakutan, lalu lari meninggalkan tempat tersebut dan bergabung dengan yang lain. Malam kedua di pulau itu, mereka mulai gelisah. Sudah hampir 24 jam mereka di situ, nggak ada tanda-tanda ada yang menjemput mereka. Mereka juga bingung harus tidur di mana malam itu. Di tengah kebingungan mereka, datang sebuah kapal kecil mendekati pantai. Lalu seseorang turun dengan membawa tas dan perkakas yang lumayan banyak. Setelah itu, kapal kembali menjauhi daratan. Setelah bertegur sapa seadanya, baru diketahui orang tersebut bernama Suseno. Umurnya mendekati 30-an dan dari suku Jawa. Setelah Suseno mengetahui kondisi ke-6 orang itu, dia mengajak mereka masuk ke dalam hutan. Dengan agak bingung dan ragu, mereka mengikuti Suseno. Ternyata di dalam hutan mangrove di tengah pulau itu ada sekitar 6 gubuk. 2 di antaranya terlihat ada cahaya dari dalam. Lalu Suseno mengajak mereka memasuki salah satu gubuk yang masih gelap. Gubuk itu milik Suseno. Suseno menyalakan lampu minyak yang berada di dinding gubuk. Suseno adalah seorang TKI ilegal yang berprofesi sebagai penebang kayu balak, sejenis kayu yang biasa tumbuh di hutan mangrove. Suseno bekerja pada seorang tekong yang tinggal di Selangor. Biasanya Suseno datang ke pulau itu saat malam hari, karena kegiatan mereka itu ilegal. Seminggu kemudian, si tekong menjemputnya beserta hasil kayunya. Semua gubuk-gubuk di pulau itu milik para penebang kayu. Malam itu, mereka berenam diizinkan tidur di dalam gubuk milik Suseno. Sementara dia sendiri menumpang di gubuk penebang lain yang kosong. Awalnya mereka menolak untuk tinggal, karena takut jika sewaktu-waktu ada agen yang menjemput mereka, mereka tidak ditemukan. Lalu Suseno menjelaskan bahwa para agen biasanya mencari orang yang dijemput di sekitaran gubuk. Akhirnya, meski berdesak-desakan, mereka bisa tidur malam itu.
Keesokan harinya, para laki-laki membantu pekerjaan Suseno, sementara Ita dan Suni memasak. Malam ketiga, saat makan bersama, Suseno menanyai mereka kapan akan dijemput. Tapi tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya semuanya terdiam. Lalu Madani bertanya, "Selain kami, ada nggak yang mengalami kejadian seperti ini?" Banyak juga yang mati di sini. Kalian jangan kaget kalau di sini nemuin tengkorak manusia. Di sini udah biasa. Banyak yang jadi korban penipuan agen TKI ilegal, jelas Suseno kepada mereka berenam. Jawaban tersebut membuat mereka semua kecut. Mereka ingat dengan tengkorak yang mereka temukan di pinggir pantai. Menurut Suseno, penyebab kematian pendatang biasanya karena sakit malaria, kelaparan, atau bahkan bunuh diri. Di pulau itu nyamuknya ganas. Jika ada yang sakit, mereka hanya merawat seadanya. Banyak dari mereka membangun gubuk sederhana di pinggir pantai. Begitu air pasang, mereka terbawa arus saat dalam kondisi tidur. Dan kematian bisa terjadi pada orang yang gak bisa berenang. Yang mati kelaparan juga gak sedikit. Dan dalam kasus-kasus bunuh diri, biasanya penyebabnya karena putus asa menunggu agen penjemput yang tak kunjung datang. Sebenarnya untuk urusan makan dan tempat tidur, para TKI banyak terbantu oleh para penebang kayu. Biasanya para penebang kayu membawa bekal lebih untuk dibagikan ke mereka. Tapi selebih-lebihnya bekal tersebut gak akan cukup untuk menghidupi mereka semua. Karena orang-orang seperti mereka itu banyak. Di musim-musim tertentu jumlah mereka bisa membludak. Misalnya setelah Lebaran Idul Fitri atau setelah Tahun Baru. Biasanya pada saat-saat itu pulau tersebut lebih mirip perkampungan ketimbang pulau kosong. Kalau ternyata kita beneran dijemput agen, biasanya di hari keberapa, Mas? Tanya Toro. Tergantung, Mas. Ada yang gak sampai nginep, tapi ada juga yang sampai 2 minggu baru dijemput. Mendengar penjelasan itu, mereka semua lemas. Yang penting optimis dulu. Siapa tahu kalian dijemput nanti malam. Suseno membuyarkan kegundahan mereka. Serentak semua menjawab, "Amin." Malam keempat, mereka belum juga dijemput. Beberapa kali ada agen yang datang, tapi nggak ada yang mencari mereka berenam. Mereka menjemput TKI yang lain. Karena setiap dini hari ada saja pendatang seperti mereka yang datang ke pulau. Tapi biasanya keesokan malamnya sudah dijemput agen. Mereka berenam mulai ketakutan dan cemas dengan nasib mereka. Mereka juga mulai merasa gak enak dengan Suseno karena terus-terusan menumpang makan dan tempat tidur. Meskipun sehari-hari mereka membantu pekerjaan Suseno. Di malam kelima, Suseno mengajak bicara mereka berenam. Suseno menjelaskan bahwa besok malamnya Tekong akan datang menjemputnya. Dan dia akan kembali 2 minggu kemudian. Mudah-mudahan pas aku datang lagi, kalian udah gak ada, udah sampai di Malaysia, ucap Suseno menguatkan mental mereka. Apa kami gak bisa ikut perahu Tekong sampean, Mas? Tanya Toro. Gak bisa, Mas. Tekong saya gak tahu menahu soal menyelundupkan orang. Kalau barang masih berani. Coba besok malam kita tunggu agen di pantai, kita ajak berunding. Suseno memberi saran. Mereka semua setuju. Malam ke-6, mereka menunggu agen di pinggir pantai. Sembari menunggu agen datang, Suseno mengajarkan bagaimana bertahan hidup di pulau tersebut, bagaimana mencari makanan yang bisa dimakan, dan bagaimana kalau sewaktu-waktu ada binatang berbahaya yang mendekati gubuk. Tidak berapa lama, ada perahu mendekat. Rupanya seorang agen yang akan menjemput TKI. Tapi lagi-lagi bukan mereka berenam yang dicari. Lalu mereka mencoba bernegosiasi.
Tapi ternyata harga yang diminta jauh dari perkiraan mereka, sangat mahal. Di antara mereka tidak ada yang memiliki uang sebanyak itu. Mereka berenam lalu berunding. Akhirnya diputuskan bahwa hanya Ita dan Suni yang ikut agen. Mereka mengumpulkan sisa uang mereka semua untuk membayar biaya keberangkatan. Nanti setelah Ita dan Suni sampai di Malaysia, mereka akan mengusahakan mengembalikan uang tersebut. Akhirnya malam itu juga kedua perempuan itu meninggalkan pulau ikut rombongan TKI lain menuju Malaysia. Tinggallah Toro, Wardono, Wahyu dan Madani. Malam ketujuh, Tekong Suseno datang menjemput. Sebelum naik ke perahu, Wahyu memberikan alamat kakaknya Umar yang tinggal di Johor kepada Suseno. "Tolong ya Mas, bilangin kalau kami temannya Umar, kami terlantar di sini." Suseno berjanji akan mencari alamat tersebut. Keempat laki-laki yang tersisa membantu Suseno membawakan barang-barang ke titik penjemputan. Saat si Tekong turun dari perahu, spontan Madani menghampirinya. Rupanya Madani berniat melamar menjadi pekerja penebang kayu balak. Tapi Tekong tersebut menolak karena dia nggak sanggup membayar gaji selain Suseno. "Nggak usah dibayar kok, cukup anterin kami bahan makanan. Kami butuh makanan buat bertahan hidup di sini sementara waktu," ucap Madani meyakinkan. Akhirnya Tekong tersebut setuju. Lalu beberapa peralatan yang sudah dinaikkan ke dalam kapal diturunkan lagi. Malam ke-8, si Tekong datang membawakan bahan makanan untuk mereka berempat. Mereka mulai menjalani hari-hari sebagai penebang kayu. Di saat itu, di pondok lain ada 4 pendatang ilegal yang bernasib sama seperti mereka, terlunta-lunta menunggu penjemputan. Bedanya, mereka tidak memiliki bahan makanan, dan pondok yang mereka tempati itu kosong. Saat bangun pagi, Wahyu dan Madani terkejut karena semua bahan makanan mereka hilang. Lebih terkejut lagi, ternyata kedua teman mereka juga hilang. Ternyata saat mereka terlelap tidur, Wardono dan Toro pergi mengambil semua bahan makanan untuk mereka jual ke pondok sebelah yang sedang kelaparan. Tentu saja dengan harga yang sangat mahal. Lalu uang tersebut mereka pakai untuk membayar jasa penjemputan. Dini hari itu juga, Wardono dan Toro meninggalkan pulau. Tentu saja Wahyu dan Madani marah. Bisa-bisanya dalam kondisi sulit itu mereka tega mengkhianati teman seperjalanan. Tinggallah Madani dan Wahyu di gubuk tanpa bahan makanan. Lalu mereka mencari kepiting di pantai dan mencari pucuk-pucuk daun untuk dimasak seperti yang diajarkan Suseno. Dan untungnya penghuni ilegal dari gubuk sebelah datang membagi beras yang mereka beli dari Toro dan Wardono. Malam ke-9, mereka berdua duduk di depan gubuk menikmati pemandangan langit sambil mengobrol. Saat itu langit sedang cerah. Tapi tetap saja di depan mereka hanya terlihat pemandangan hutan yang gelap gulita. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara burung gagak. Bukan cuma satu, tapi sepertinya puluhan burung gagak. Spontan mereka mendongak ke langit. Dan benar saja, di atas gubuk mereka ada puluhan gagak hitam terbang memutari atap gubuk. Mereka kaget lalu saling pandang. Wahyu merasakan tiba-tiba badannya merinding. Setelah beberapa saat terdiam, lalu Madani bilang, "Kalau aku nggak bisa pulang ke Indonesia, tolong kabari keluargaku ya." "Kamu ini ngomong apa sih Dan? Nggak baik ngomong kayak gitu," jawab Wahyu. Karena obrolan mulai nggak enak, mereka memutuskan masuk ke gubuk untuk tidur. Malamnya di tengah tidur, Wahyu terbangun oleh suara di sampingnya. Ternyata Madani menggigau mengucapkan kata-kata yang gak jelas. Lalu Wahyu menyentuh lengan Madani bermaksud membangunkannya. Wahyu kaget
badan Madani demam. Untuk lebih yakin, Wahyu menyentuh kening Madani. Ternyata benar, Madani demam tinggi. Wahyu segera mengompres kening Madani dengan kaos dalam yang dibasahi air dan menyelimutinya dengan 2 sarung sekaligus. Di gubuk itu, Suseno memang meninggalkan 2 sarung untuk selimut dan 1 sarung untuk sholat. Tapi Madani terus saja mengigau. Sampai pagi, panas Madani gak turun juga. Wahyu mendatangi gubuk yang berisi 4 orang pendatang ilegal, bermaksud meminta bantuan. Salah satu dari mereka memberinya minyak kayu putih dan makanan yang sudah matang. Sayangnya, Madani gak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia terus saja mengigau, memanggil-manggil kedua orang tuanya dan adiknya. Untunglah setelah tengah hari, Madani bangun. Lalu Wahyu menyuapi Madani, tapi Madani menolak. Katanya lidahnya pahit. Sepertinya Madani terkena malaria. Wahyu cemas. Dia ingat cerita Suseno. Malam ke-10, Wahyu merasakan kedinginan yang luar biasa. Badannya menggigil. Wahyu terpaksa mengambil sarung sholat milik Suseno. Lalu dia meringkuk di samping Madani yang tertidur. Semalaman Wahyu merasakan tubuhnya tidak karuan, sakit kepala dan kedinginan yang luar biasa. Sementara di sampingnya Madani masih terus mengigau. Esok paginya Wahyu dibangunkan oleh suara erangan Madani yang lemah. "Bang, bangun bang, haus, aku haus." Wahyu tidak sanggup menjawab. Dia hanya membuka matanya sebentar, lalu kembali memejamkan matanya. Karena dia merasakan matanya panas. Saat itu, jangankan untuk mengurus Madani yang sedang sakit. Untuk membuka mata saja, Wahyu merasa kesusahan. Tiap kali dia membuka mata, pandangannya berputar dan matanya terasa panas. Rupanya mereka berdua terserang malaria. Mungkin gigitan nyamuk di malam pertama mereka sampai itulah penyebabnya. Setelah agak siang, Wahyu merasa lebih baik. Lalu dia mencoba bangun untuk mengambil air minum. Tapi begitu berdiri, dia kembali terjatuh lemas. Beberapa kali Wahyu mencoba berdiri tapi selalu jatuh. Karena tidak kuat menahan haus, Wahyu merangkak menuju tempat air minum di pojok ruangan. Naasnya, air minum tersebut tinggal setengah gelas. Itu pun beserta endapan di dalam teko. Air tersebut dia minum setengahnya, lalu sisanya dia bawakan untuk Madani. Kulit Madani terlihat pucat, berbintik-bintik merah di sekitar lengan dan wajahnya. Bibirnya dan matanya merah seperti habis makan pedas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka kembali tertidur. Malam ke-11, Wahyu terbangun saat hari sudah gelap. Karena posisi lampu minyak berada di dinding gubuk yang lumayan tinggi dan Wahyu merasa tidak sanggup berdiri, dia membiarkan malam itu gelap gulita. Hanya cahaya dari luar yang masuk lewat celah dinding bambu gubuk tersebut. Wahyu melihat ke arah Madani yang terbaring di sampingnya. Dia masih tertidur. Lalu Wahyu memegang lengan Madani. Jika kemarin malam badan Madani panas, kali ini kulit Madani terasa dingin dan anyep. Wahyu panik. Ini bukan pertanda bagus. Di luar gubuk terdengar orang berjalan sambil mengobrol dengan bahasa Jawa. Sepertinya 2 atau 3 orang. Wahyu berjalan sempoyongan mendekati pintu keluar sambil berteriak minta tolong. Tapi suaranya terlalu lemah untuk didengar orang dari luar. Begitu Wahyu mencapai pintu keluar, ternyata sepi. Mungkin orang-orang itu sudah jauh. Wahyu kembali masuk, lalu tidur sambil memeluk badan Madani. Berharap dengan membagi panas tubuhnya, kondisi Madani membaik. Di luar gubuk, kembali terdengar orang mengobrol. Lalu Wahyu buru-buru keluar sampai dia jatuh bangun. Ternyata masih sama seperti tadi. Sepi. Tidak ada satu orang pun di luar gubuk.
Malam itu terasa panjang bagi Wahyu. Ia tidak bisa tidur karena cemas memikirkan nasib mereka. Semalaman Wahyu membaca doa apa saja yang dia bisa sampai akhirnya tertidur. Wahyu kembali terbangun oleh keributan di luar gubuk. Ada suara laki-laki yang menangis dan perempuan yang menjerit histeris. Wahyu kaget, lalu bersusah payah menuju pintu keluar. Tapi lagi-lagi sepi. Tak ada siapapun di sana. Suasana gelap gulita. Ternyata itu jam 2 dini hari. Wahyu merasa ketakutan. Udahlah, mungkin itu cuma halusinasi, pikir Wahyu menghibur dirinya sendiri. Dia pun kembali tertidur. Kali ini pulas dan bangun keesokan harinya saat hari sudah terang. Wahyu merasakan badannya agak mendingan. Dia mencoba berdiri, ternyata bisa. Karena dia merasa lapar, hal pertama yang dilakukannya adalah memasak. Begitu nasi matang, dia membangunkan Madani. Dan, bangun. Ayo kita sarapan biar cepat sembuh. Madani tak menjawab ucapannya. Wahyu tertegun melihat Madani. Kulitnya sudah membiru. Dengan gemetar, Wahyu menyentuh lengan Madani. Dingin. Lalu dia menggoyangkan lengannya. Kaku. Wahyu jatuh terduduk. Makanan di tangan kirinya jatuh berserakan di lantai gubuk. Ternyata Madani sudah meninggal. Sesaat Wahyu hanya bisa bengong. Pikirannya kosong. Setelah dia bisa menguasai pikirannya, dia berlari keluar gubuk bermaksud mencari bantuan. Untunglah ada salah satu gubuk yang berpenghuni. 2 orang pencari kayu yang sedang makan pagi. Mas, tolong mas, bang, pak, tolong teman saya bang, ucap Wahyu gugup. Kenapa dek, ada apa? Kedua orang itu balik bertanya dengan tak kalah gugup. Wahyu menjawab dengan bahasa tubuh, meminta mereka mengikutinya. Begitu sampai di gubuk, kedua orang itu memeriksa Madani. Temanmu udah meninggal, ucap salah seorang dari mereka. Seketika Wahyu menangis terisak. Lalu kedua orang itu membungkus mayat Madani dengan kain sarung yang dipakai untuk selimut. Kemudian kedua orang itu menggotong mayat tersebut keluar gubuk lalu berjalan ke arah pantai. Melihat itu, Wahyu heran lalu bertanya, "Mau dibawa kemana mayat teman saya, Mas?" "Dikubur," jawab salah seorang dari mereka. Wahyu berjalan mengikuti kedua orang tersebut. Tak berapa lama, sampailah mereka di pinggir pantai. Lalu kedua orang itu berjalan masuk ke air sampai permukaan air sebatas dada. Lalu mereka melepas mayat Madani di sana, membiarkan mayat tersebut bergerak-gerak terbawa arus. Wahyu terpana tanpa bisa berkata apa-apa. Kedua orang itu berbalik badan lalu berjalan naik menuju ke arah gubuk mereka. Saat melewati Wahyu yang sedang berdiri mematung, Wahyu bertanya dengan nada marah, "Kenapa nggak dikubur? Kalian nggak beradab." Lalu salah satu menjawab, "Ini pulau kecil, Dek. Kalau semua mayat yang mati di sini dikubur, pulau ini jadi makam." Malam ke-12, 4 pendatang ilegal di gubuk sebelah dijemput agen mereka. Sebelum pergi, mereka memberikan sisa bahan makanan ke Wahyu. Saat itu, kondisi Wahyu benar-benar memprihatinkan. Tatapannya kosong, badannya kumal. Siapapun yang melihatnya pasti jatuh kasihan. Malam ke-13, sekitar jam 1 dini hari, ada seorang agen yang mencari nama Wahyu dan Madani. Tapi orang tersebut hanya menemukan Wahyu sendirian di dalam gubuk. Rupanya
Itu orang suruhan kakaknya Umar. Setelah 13 malam melewati malam-malam yang mencekam, akhirnya Wahyu bisa meninggalkan pulau tersebut dengan selamat. Selama 12 tahun, Wahyu bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal. Sebenarnya, Wahyu ingin secepatnya mengabari keluarga Madani. Tapi dia tidak ada kenalan yang rumahnya dekat dengan rumah Madani. Sementara, Wahyu juga tidak pernah bertemu Umar selama di Malaysia, karena Wahyu selalu berpindah tempat. Maklumlah, TKI ilegal memang harus kabur-kaburan dari kejaran polisi. Di tahun 2000, Wahyu akhirnya pulang ke Riau dengan tetap melalui jalur ilegal. Tapi jalurnya tidak melewati pulau kosong itu lagi. Sesuai janjinya ke Madani, Wahyu mencari alamat rumah Madani untuk mengabarkan berita duka. Itulah cerita tentang tragedi dalam hidup paman saya. Terima kasih buat Mbak Sari yang sudi membacakan cerita saya ini. Salam sehat selalu buat semua pendengar podcast Kopi Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ternyata di balik kesuksesan para TKI yang mudik dengan baju-baju bagus, rambut yang dicat warna-warni dan membangun rumah ala Eropa, banyak menyimpan cerita yang memilukan. Bagi yang pernah menjadi TKI ilegal di Malaysia, nama pulau ini pasti tidak asing dan banyak cerita horor di sana. Dari mulai makhluk-makhluk penghuni hutan mangrove sampai penemuan-penemuan tengkorak di sepanjang pantai. Tapi itu dulu. Sekarang pulau tersebut menjadi tempat wisata. Wahana yang ditawarkan antara lain makan seafood dan bersepeda mengelilingi pulau. Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Kalian gak perlu cari tahu nama pulau tersebut, karena mungkin saja efeknya bisa merugikan pihak tertentu. Pesan saya, jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan terus jaga semangat hidup. Bagi yang baru gabung, jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan nyalain notifikasi. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.